Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Sittu durar min usuli قل حفظه الله لأنه حي. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه ست درر من أصول أهل الأثر توحيد الألوهية وهو يعني إفراد الله بالعبادة لأنه لا يجوز أن يعبد إلا المنفرد بما سبق إلا المتفرد بما سبق ذكره فلا يصلى ولا يدعى ولا يذبح إلا له عز وجل ولا يطاف إلا ببيته ولا يستغاث بميت ولا غائب ولا يتوكل إلا على من له الخلق والأمر سبحانه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ولا يحب غيره كحب الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال المصنف حفظه الله. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, semoga Allah menjaga beliau, Tauhidul Uluhiyah. Pada minggu yang lampau kita telah membahas tentang Tauhidullah, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan pembagian tauhid pertama, tauhidun fir rububiyah atau tauhid rububiyah, meyakini hanya Allah semata, dialah yang mencipta alam semesta ini. Meyakini akan Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, yang mengatur makhluknya, ya, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Adapun berikutnya malam hari ini kita akan berbincang tentang jenis tauhid yang kedua, dan inilah esensi dakwah setiap nabi dan rasul. Tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, adalah tauhid yang diyakini orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik pun meyakini jika ditanyakan siapa Tuhan menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Bahkan Fir'aun pun meyakini. Ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan bala bencana, maka turunlah berbagai macam bencana kepada Fir'aun dan kaumnya. Sehingga berkata Fir'aun, ya Musa du'u rabbak, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menyingkap semua bencana dan musibah ini. Lain kasyafta anna rizza lanu'minanna lak. Sekiranya benar engkau singkap semua musibah yang datang ini, bencana yang datang silih berganti ini, kami akan beriman denganmu. Walau nursilanna ma'aka bani Israil. Kami akan lepaskan Bani Israel bersamamu. Ya, ini menunjukkan Firaun beriman dengan Tuhan Musa, tapi tak berguna, karena hanya sampai sebatas meyakini Allah sebagai pencipta. Itu pun diimani oleh iblis, sebagaimana kita sebutkan bagaimana iblis mengakui Allah menciptakan dirinya. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana iblis mengakui Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Kata iblis, khalaqtani min nar, engkau yang menciptakan saya wahai Tuhan dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan Adam daripada tanah, bagaimana saya sujud kepadanya? Ini menunjukkan iblis mengakui Allah pencipta. Maka kita katakan, bukan ini esensi tauhid diutusnya para nabi.
Ya, bahkan orang-orang ateis sekalipun jujur ketika mereka duduk sendiri, mereka yakin ada pencipta alam semesta. Tak mungkin semuanya kejadian ini lewat begitu saja tanpa ada yang mencipta. Mustahil. Ya. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka ingkari itu semua tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan lidah mereka, lisan mereka, tapi hati mereka meyakini mentari itu tak akan jalan sendiri. Subhanallah. Bintang-bintang yang miliaran, bukan hanya bintang, bahkan galaksi miliaran jumlahnya hanya Allah tahu. Tak mungkin semuanya berjalan sendiri, tak berbenturan satu sama lain. Ini diimani oleh orang-orang ateis sekalipun, walaupun lidah mereka, walaupun lisan mereka, walaupun seruan mereka tak ada Tuhan, tapi hati kecil mereka meyakini. Bukan ini yang paling esensi. Ya, dan penyimpangan orang-orang musyrik dalam bukan tauhid rububiyah ini, tapi dalam tauhid uluhiyah yang kita akan bahas. Apa tauhidul uluhiyah? Huwa yakni ifradullah bil ibadah. Tauhid uluhiyah dari kata-kata ilahun. Ilahun artinya adalah, ya, timbangannya ilahun fi'alun bimaknal ma'luh, ma'bud, yang disembah. Maka makna Allah adalah dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Maka makna tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah semata dalam segala macam bentuk ibadah. Salat kita untuk Allah, kita menyembelih bukan untuk jin, bukan untuk syaitan. Ini bulan-bulan banyak orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tradisi-tradisi yakni tempatan-tempatan sebagian negeri-negeri ini adalah bulan-bulan mereka menyembelih kepala kerbau, mereka hantarkan ke tengah lautan. Ya. Ini adalah penyimpangan dalam tauhidul uluhiyah. Maka segala macam bentuk ibadah semuanya kita serahkan kepada Allah. Doa kita panjatkan hanya kepada Allah. Ketergantungan meyakini hanya Allah mendatangkan rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat hanya Allah. Ya. Semua bentuk ibadah ini, kecintaan, tawakal, semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Inilah esensi daripada tauhidul uluhiyah. Kata beliau, yakni ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan. Li'annahu la yajuzu an yu'bada illa al-mutafarrida bima sabaqa dzikruh. Karena tak layak diibadati kecuali yang esa dengan segala macam perkara yang telah disebutkan di atas. Dialah yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, tak ada yang lain selain Dia mencipta. Dialah yang Maha Esa sebagai pengatur, pemelihara, penjaga. Dialah yang Maha Esa sebagai pemberi rezeki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Hanya Dia yang layak disembah. Yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wallahi tak ada Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan selain Allah. Apalagi berhala-berhala dicipta dengan tangan-tangan manusia, dipahat berupa batu-batu, berupa kayu-kayu yang disembahkan padanya berbagai sesembahan, sesajian. Semua mereka meyakini bukan ini mencipta, bahkan mereka menciptakan Tuhan-Tuhan ini. Subhanallah. Maka tak layak diberikan kepada mereka ibadah. Wali-wali yang diagungkan, kuburan-kuburan dikeramatkan, dikultuskan, yang sujud kepadanya, meminta kepadanya keberkahan, semuanya bukan Tuhan. Maka karena mereka bukan Tuhan, karena mereka bukan pencipta, bukan pengatur alam semesta, enggak layak disembah, enggak layak dimintakan kepada mereka doa-doa. Ya, fala yusalla wala yud'a wala yuzbah wala yuzbahu illallah. Tak boleh orang salat, tak boleh orang berdoa, tak boleh orang menyembelih kecuali hanya untuk Allah tabaraka taala. Wala yutafu illa bi baitih, tak boleh ada orang tawaf dalam bentuk ibadah kecuali di rumah Allah, yakni Ka'bah al-musyarrafah. Tak boleh ada kuburan sehebat apapun dikatakan ini wali, ya, begitu keramat ketika hidupnya, tak boleh ditawafi karena kuburan bukan tempat ditawafi. Tak boleh apapun hebatnya. Apalagi pepohonan yang diagungkan, pepohonan yang dibesarkan, tak boleh tawaf di sana. Dalam bentuk ibadah tak boleh tawaf, hanya di rumah Allah semata yang dibolehkan, Ka'bah. Subhanallah. Wala yustaghatsu bimayyitin wala ghaib, tak boleh, tak layak beristighatsah. Ya, makna beristighatsah meminta, memohon
dalam kondisi terjepit ketika datang musibah melanda. Namanya istighatsah, tidak boleh beristighatsah ya bimayyitin, dengan orang-orang yang telah meninggal. Bagaimana mohon pertolongan kepada mereka? Mereka saja tak mampu menolong diri mereka daripada kematian yang mencecar mereka. Ajib, alangkah aneh orang minta tolong kepada orang-orang yang tidak mampu, mendatangkan bagi mereka manfaat lagi bagi diri mereka, apalagi untuk orang lain. Nabi jelas-jelas mengatakan idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal, terputus semua amalannya, tak mampu lagi dia beramal. Kalau terputus amalannya, tak mampu beramal, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun tak mampu. Bagaimana diharap, bagaimana dipuja, bagaimana diminta, apalagi minta sesuatu yang spesial hanya Allah yang milikinya. Minta rezeki. Wallahi orang yang sedang hidup pun, orang yang dianggap keramat pun, Anda tak boleh meminta kepadanya, wahai wali fulan, murahkan rezeki saya. Karena rezeki bukan dia yang punya. Dia saja makan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Itu ketika dia hidup tak boleh. Dan dia mampu, mungkin dia hantarkan kepada Anda sesuatu makanan, dan terus dia disuruh pengikutnya bawakan. Tak boleh minta rezeki kepadanya. Dan dia hidup. Bagaimana pula ketika dia telah meninggal? Apalagi minta agar dibebaskan daripada bencana petaka. Datang ombak melanda begitu dahsyatnya. Yang disuruh bukan Allah, tapi disuruh ya wali fulan. Ya wali fulan. Ini penyimpangan dalam bab ini. Wala ghaibin la yustaghatsu bimayyitin wala bighaibin. Tak layak kita meminta istighatsah kepada orang yang telah meninggal. Tak layak pula kita minta beristighatsah kepada orang yang tak hadir, yang tak ada di tempat kita, yang tidak dapat kita ketahui di mana keberadaannya. Kita dalam keadaan musibah, bala bencana, angin puting beliung kah namanya, gempa, kita seru ya wali fulan, ya memang masih hidup, tapi dia entah di mana kita enggak tahu. Bolehkah hal ini? Tak boleh. Katakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Meminta kepada Allah. Untuk apa setiap hari kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bagaimana mungkin kita membenarkan orang yang mengatakan ya Husain, ya Ali? Tak layak. Karena keduanya telah wafat, telah meninggal. Subhanallah. Bahkan tidak boleh kita mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad. Beliau telah meninggal. Tak boleh, tak layak. Subhanallah. Dan beliau tak akan ingin diduakan, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yutawakkalu illa ala man lahul khalqu wal amru subhanah. Tak boleh kita bergantung, bertawakal kecuali pemilik semua urusan dan perkara. Dialah Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Wanhar, kata wanhar menyembelih, sembelihan, ya, menyembelih unta namanya an-nahru. Wanhar, sembelihlah unta karena Allah. Itulah kurban yang kita sembelih, kita katakan bismillah, Allahu Akbar. Untuk Allah kita menyembelih dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Ini menyembelih karena syarat pengobatan katanya, pengobatan alternatif. Ya, untuk dipindahkan penyakit ke dalam hewan tersebut. Ini dusta. Ini ad-dajjalatu 'alan nas, mengkelabui manusia. Ini orang dajjalun minad dajajilah. Bagian daripada dajjal yang telah muncul sebelum kemunculan dajjal terbesar. Subhanallah. Bagaimana dipindahkan penyakit kepada hewan? Zalim. Tak boleh. Ya, ini lihat ku sembelih ini, sembelih ini. Ini lihat dagingnya telah biru nih, hatinya biru. Saya pindahkan penyakitmu ke sana. Subhanallah. Kaki kita yang patah, yang diurut apa? Ayam. Ya Allah. Ya Rahman. Lebih parah lagi yang diurut, batang pisang diurut. Allahu Akbar. Ya. Maka hal-hal semacam ini tak ada ini. Ya. Allah berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah." Siapakah yang dapat memenuhi seruan orang yang dalam kondisi terjepit ketika meminta kepada Allah? Wa yakshifus su'. Siapakah Tuhan yang mampu menyingkap segala macam bara bencana dari sisi Allah? Subhanallah. Wa ja'alakum khulafa'al ard. Siapa Tuhan yang telah menjadikan kalian sebagai generasi pengganti orang-orang yang telah meninggal sebelum kalian?
Ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan di samping Allah bersama Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Isa bin Maryam disembah oleh orang-orang Nasara, bahkan menyelamatkan dirinya tak mampu. Bagaimana disembah? Subhanallah. Bagaimana Tuhan pemilik alam semesta tak mampu menyelamatkan putranya? Tak mampukah dia? Tegakah dia putranya merenggang nyawa? Subhanallah. Dan ini disembah, ya subhanallah. Tak mampu. Dan ini menunjukkan kelemahan Tuhan jika tak mampu menyelamatkan putranya, dan menunjukkan kelemahan anak Tuhan yang tak mampu menyelamatkan dirinya. Allahu Akbar. Aqidah. Hanya ini yang kita miliki, ikhwatul kiram. Ini yang ketika kokoh, tak mempan apapun tawaran manusia. Subhanallah. Dunia segala macam isinya tak akan mungkin dapat kita tukar dengan akidah yang mulia ini. Subhanallah. Wa qala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah semata andai katakan mengaku akan beriman. Bertawakal adalah berserah diri, pasrah. Ini berserah diri kepada jimat. Kalau jimatnya tinggal stres, udah nyebrang bola pun balik lagi ke Batam. Kenapa? Jimatku tinggal. Bahaya ini. Di pulau ini banyak macam-macam ini. Khawatir saya nanti. Subhanallah. Orang mukmin, bismillah, tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Itu orang mukmin. Orang mukmin sembari mengatakan lan yusibana, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, takkan menimpa kita apapun kecuali yang telah Allah gariskan kepada kita jalan. Subhanallah. Kalau enggak menjadi orang yang paling pengecut, takut. Orang mukmin tak ada takut kecuali kepada Allah. Dia tahu apapun di hadapannya semua telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi orang yang dihantui dengan segala macam hantu-hantu yang dalam hatinya, kadang-kadang kamar mandi takut, lewat kuburan takut. Subhanallah, ini ajib, gharib. Orang mati tak perlu ditakuti. Itu tukang begal itu yang ditakuti itu. Subhanallah. Ya. Ini semua karena keroposnya akidah. Subhanallah. Wala yuhibbu ghairahu kahubbillah. Tak boleh seseorang mencintai makhluk apapun juga dalam bentuk ibadah sebagaimana cintanya kepada Allah. Kita boleh mencintai harta, kita boleh mencintai dunia, keluarga, istri, anak, kerabat. Ini cinta fitrah, tapi tak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jika berbenturan antara kecintaan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dengan segala macam kepentingan-kepentingan manusia, ngalah semua kepentingan manusia. Subhanallah. Ya. Inilah cinta yang benar. Andai kata subhanallah, gara-gara takut kehilangan pekerjaan, tak apalah tak salat Jumat, yang penting saya kerja. Ya subhanallah. Tak apalah enggak usah salat kita, yang penting kerja. Ya, Allahu Akbar. Ya subhanallah. Tak apalah kita bawa anak-anak orang ke rumah ibadah non muslim, tak apalah. Yang penting dapat gaji lancar tiap bulan. Mana akidahmu? Ya. Tak apalah kerja kita goreng-goreng B1, B2. Penting dapat gaji. Mana akidahmu? Bukan mereka yang beri kau makan. Allahu Jalla fi'ula. Rezeki berlimpah luah. Begitu luas negeri Allah Tabaraka Ta'ala. Ini akidah. Berserah diri hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allahu Jalla wa'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa minan nas, dan diantara manusia, man yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan dari selain Allah, andadan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai tandingan-tandingan ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka cintai berhala-berhala ini sebagaimana mereka mencintai Allah Tabaraka Ta'ala. Orang-orang musyrik mereka mencintai Allah, jangan silap, jangan keliru. Orang-orang musyrik Arab jahiliyah mencintai Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa kepada Allah. Tapi di mana kesalahan mereka? Selain menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih untuk berhala mereka. Selain beribadah, meminta, berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada berhala-berhala mereka. Di sana fatalnya. Bukan mereka tidak menyembah Allah, mereka datang berhaji, mereka tawaf, mereka berdoa minta kepada Allah.
Rasulullah bertemu dengan seorang, berapa Tuhanmu? 7. Banyak sekali Tuhanmu, ya. 1 di atas, 6 di bumi. Dalam kondisi terjepit, kepada siapa kau mengadu? Kepada Tuhan di atas. Udah, kau tinggalkan yang di bumi ini semua, sembah yang di atas. Subhanallah. Ya, tak payah kita nyari-nyari mana yang kuburan di sini dikeramatkan. Lama saya tak sembuh-sembuh ini. Katanya kalau ke sana sembuh. Wallahi kalau andai kata dia punya kesembuhan, tak mati-mati dia. Subhanallah. Ya, payah seret hidup ini, rezeki sempit. Mana kuburan dikultuskan, dikeramatkan, kuburan keramat. Wallahi kalau masih ada rezekinya, masih hidup dia. Habis rezekinya, tewas. Berkata Rasulullah, nafadha Jibrilu fi raw'i, Jibril membisikkan ke dada saya, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Setiap jiwa tak akan binasa kecuali telah sempurna habis jatah rezekinya dan ajalnya. Dia meninggal karena jatah habanya, rezekinya telah habis. Masih hidup antum jangan takut. Walaupun hari ini kita enggak ada uang, besok ada rezeki insyaallah. Subhanallah. Nah, Syekh, kamil. Qala Ibnu Qayyim. Qala wa li hurumatihim idan tuhikat a'zama al-kurubat. لواعج التعظيم وضيق قال ابن القيم رحمه الله. Berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, wa taral musyrika yukadzibu haluhu wa amaluhu qawlah. Kata Ibnu Qayyim, jika engkau lihat orang-orang musyrik itu, keadaan mereka dan amalan mereka bertentangan dengan perkataan mereka. Kata mereka, kami cinta Allah, ya, kami tak mencintai berhala-berhala ini semua. Situs-situs datangnya orang ini semua enggak kami cintai sebagaimana kami cintai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling kami cintai. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, taral musyrika yukadzibu haluhu wa amalu qawlah. Orang-orang musyrik tergelincir dalam kesyirikan. Apa yang mereka serukan dalam bentuk perkataan menyelisihi dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Dan menyelisihi keadaan mereka. Fa innahu yaqulu, ada yang berkata, la nuhibbuhum ka hubbillah, kami tak mencintai berhala-berhala ini, sesembahan ini sebagaimana kami cinta kepada Allah. Ini wali-wali yang kami kultuskan, ini tempat-tempat yang kami anggap keramat, ya, kami tak cintai sebagaimana kami cintai Allah. Allah yang paling kami cintai. Ini seruannya, dakwaannya. Wala nusawwihim billah, kami tak akan samakan ini semua dengan Allah. Bagaimana kami samakan ini? Ini adalah makhluk-makhluk orang-orang saleh yang telah wafat terdahulu, memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, akan sama dengan Allah SWT. Ya. Thumma yaghdabu lahum wa li hurumatihim. Tapi ternyata mereka, kemarahan mereka itu dibangun di atas pembelaan mereka terhadap situs-situs yang dilakukan padanya kesyirikan ini. Subhanallah. Kalau andai kata ada penyeru kepada Tuhan mengatakan, ya akhi barakallahu fik, ini situs-situs kesyirikan, walaupun dia itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mengetahui walinya karena tak ada padanya nas, tapi tak layak kau mengharapkan padanya.
setelah dia meninggal kebaikan-kebaikan, mengharapkan keberkahan daripada tanah-tanah yang menutup tubuhnya dan seterusnya. Tak layak kau meminta kepadanya, bersimpuh di kuburannya, berdoa kepadanya. Tak layak. Ya, mereka akan murka. Kau tak menghormati wali-wali Allah ya? Tak sopan kepada wali Allah SWT. Di sini wali Allah keramat sakti. Ini wali Allah orang suci. Bahkan di sini kau tak boleh ngomong-ngomong sembarangan. Ini kuburan bukan sembarang kuburan. Wallahi kadang mereka lebih takut kepada hal-hal semacam ini daripada Allah SWT. Berapa banyak situs-situs kesyirikan dipancangkan di sana bacaan-bacaan. Ya dilarang berbuat mesum di tempat-tempat ini berbahaya. Berbahayanya bukan karena Allah. Ini tempat besarnya Nyi Roro Kidul. Ini laut pemiliknya Nyi Roro Kidul. Jangan sembarangan berbuat mesum di sini. Akhirnya dia pun takut. Takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada hantu. Subhanallah. Ini kesyirikan. Dia meninggalkan perbuatan mesum karena syaitan. Ya, karena hantu, karena jin. Ini ainu syirik, ini kesyirikan. Subhanallah. Ya, ini kuburan tak boleh kita sembarangan di sini. Kadang-kadang mereka ta'zim, tak boleh berdiri, harus jongkok datang ke sana. Bahkan sebagian ada yang tawaf di kuburan tersebut. Ada yang sujud di kuburan tersebut. Subhanallah. Sementara mereka mengatakan ini enggak kami cintai sebagaimana Allah. Allah yang paling kami cintai. Tapi jika disebutkan mereka sedikit saja, ini enggak layak disekutukan, marah. Ya. Tsumma yaghdabu lahum wa li hurumatihim idzan tuhikat. Jika dilecehkan situs-situs semacam ini, mereka marah. A'zama mimma yaghdabu lillah. Lebih besar kemarahan mereka jika dilanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tak salat, hatinya tak pernah bergetar men orang tak salat. Biasa. Subhanallah. Orang minum khamar, orang macam-macam berbuat maksiat, biasa aja dia. Subhanallah. Tapi ketika dikatakan ini tak boleh disekutukan, tak boleh melakukan hal ini, tak boleh sujud di kuburan-kuburan seperti ini, di batu-batu seperti ini, tak boleh meminta kepada mereka, murka luar biasa. Subhanallah. Lebih daripada kemurkaannya tatkala syariat Allah SWT dilanggar. Wa yastabshiru bi dzikrihim wa yatabashbashu bih. Kalau disebutkan tentang keutamaan wali ini, gembira. Dikarang macam-macam. Ini kuburan terbang, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kuburannya ada 2, kuburannya ada 3 loh. Ini wali keramat. Gimana kuburan ada 3? Satu orang untuk 3 kuburan, yang mana yang benar? Subhanallah. Karena itulah kita enggak usah heran. Kuburan Nabi Yunus 3 tempatnya. Di Turki ada 1, di Irak ada 1, di Jordan ada 1. Mana satu yang benar? Subhanallah. Ya. Dan boleh jadi sebagian yang diagungkan, tak ada padanya apapun jenazah, tak ada. Subhanallah. Tapi ini adalah cara untuk mencari apa? Income, mencari uang. Akan muncul di sana pasar yang besar, berdatangan orang-orang di sana, itu sumber-sumber uang, pundi-pundi rupiah, pundi-pundi uang masuk ke sana. Makanya dijaga, dilestarikan, dibesarkan, dijadikan sebagai kunjungan wisata dan seterusnya. Di sana ada fulus hakikatnya, wallahi. Subhanallah. Ya, dengan itu ramailah kampung mereka, berdatanganlah para penziarah. Jika datang masa haulnya mungkin ribuan orang datang tumpah. Subhanallah, mungkin puluhan ribu orang dari seluruh mancanegara datang. Ini semua sumber uang. Di sana sebenarnya masalahnya, kalau andai kata mereka mau jujur, ini wali tak pernah mampu memberikan apapun manfaat, apalagi menolak mudarat. Tidak bagi dirinya, apalagi orang lain setelah dia meninggal. Subhanallah. Ya, siyama idza dzukira anhum ma laysa fihim, apalagi jika disebutkan hal-hal yang tidak ada pada mereka. Dia bisa terbang, salatnya bukan di sini, kalau Jumat dia salat di Mekah. Macam-macam. Ya, mana wali fulan salatnya di Mekah. Subhanallah. Nanti pulang salat kita, dia pun pulang salat. Padahal di Mekah belum salat, 4 jam lebih dahulu di sini daripada Mekah. Dari kamarnya keluar, di mana salat? Di Mekah. Di Mekah belum waktu salat, akhi. Sekarang belum maghrib nih sekarang. Kurangi 4 jam. Sekarang masih waktu asar di Mekah. Bagaimana dia katakan salatnya di mana? Jumatnya di Mekah. Syukur enggak dibilangnya di Madinah. Mandailing Natal. Subhanallah. Kata beliau,
Siyama idza dzukira anhum ma laysa fihim min ighathatil lahafat. Apalagi jika dikisahkan tentangnya, ini bukan sembarang wali ini. Banyak dia mampu menolong orang-orang dalam kondisi terjepit. Ighathatil lahafat, orang yang meminta tolong kepadanya menyebutkan namanya 3 kali, datang bantuan. Subhanallah. Macam-macam dikarang kisah-kisah. Ya. Wa kashfil kurabat, kuburan-kuburan ini. Ya, situs-situs ini dapat menyingkap segala macam bencana. Wa qada'il hajat, dapat menunaikan berbagai macam hajat. Subhanallah. Yang rezekinya miris, yang rezekinya seret, datang ke wali sana itu kuburannya. Datang ke pohon besar sana, datang ke batu-batu besar sana. Ini semuanya adalah kesyirikan. Subhanallah. Di karang-karang macam-macam karangan-karangan mereka. Ya. Wa annahumul babu bainallahi wa bain ibadihi, dianggap mereka lah pintu perantara antara Allah dan para hamba-hambanya. Subhanallah. Kalian orang-orang yang kotor tak mungkin sampai kepada Allah yang suci kecuali melalui perantara orang-orang suci. Inilah orang-orang suci. Fa innaka taral musyrika yafrahu wa yusar. Engkau sungguh melihat orang-orang musyrik senang, gembira jika disebutkan hal-hal semacam ini. Wa hinnu qalbuh, betapa rindu hatinya kepada situs-situs semacam ini. Kata beliau, wa tahiju minhu lawa'iju ta'zim, muncullah ungkapan-ungkapan pengagungan darinya. Wal khudu' lahum, ketundukan kepada mereka. Wal muwalat, loyal untuk mereka. Wa idza dzakarta lahu Allah wahda, jika kau sebutkan Allah semata Tuhan yang layak disembah, tak menghormati wali-wali mereka. Mereka haramkan ziarah kubur ke kuburan wali-wali. Mereka tak cinta kepada wali-wali Allah, kepada para nabi-nabi. Mereka orang-orang yang kering. Subhanallah. Jika dikatakan minta kepada Allah semata, tak cinta kepada wali. Mereka kiaskan dengan urusan-urusan dunia. Ya, padahal Allah bukan sebagaimana itu. Engkau jika mau berhadapan jumpa sama presiden, seorang penguasa, gak mungkin kau jumpa langsung. Kau siapa? Kau harus melalui perantara. Demikian juga Allah. Batil. Tak pernah Rasul mengajarkan kepada kita demikian, kecuali kita berperantara menyembah Allah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan. Gak pernah Allah ajarkan kepada kita dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara fulan ataupun Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tak ada ud'uni bi fulan, bi haqqi fulan, bi haqqi allan. Mintalah kepadaku dengan hak si fulan, tak ada. Allah langsung mengatakan ud'uni, mintalah kepadaku ya Allah, ya Allah. Langsung kita minta kepada Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Kata beliau, wajarratta tauhidahu, jika engkau esakan Allah dalam tauhidnya, lahiqathu wahsyah, seketika hatinya menjadi suram, merasa tak nyaman mendengarnya. Wadhiqun wa haraj, sempit dadanya, payah bernapas ketika disebutkan Allah tempat meminta semata, sempit hatinya. Mana hak wali-wali Allah? Tak menghormati wali-wali kalian. Subhanallah. Wa ramaka binaqsil ilahiyyati allati hiya lah, bahkan mereka mengatakan engkau tak layak menyembah Allah dengan sempurna, tak aku berikan hak-hak Allah dengan sempurna. Wa rubbama adak, mungkin bahkan dia memusuhimu. Naam. Cukup sampai di sini ikhwatul kiram rahimakumullah. Tak sempat ada beberapa paragraf ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dulu di masjid ini ada 2 azan, saat fajar kadzib dan shadiq. Kenapa sekarang tidak dihidupkan lagi sunnah azan pertama? Yang menulis surat ini dia azan pertama, melaporkan dirinya, saya yang azan pertama di sini masjid ini. Jamil,
Yang menulis surat ini dia yang melapor ke pengurus, saya yang akan azan pertama setiap subuh. Jamil? Ya. Sekitar 2-3 tahun yang lalu dalam kajian Ustadz pernah memberikan penjelasan tentang cara azan yang benar. Misal tidak lahan, harus lantang dan seterusnya. Mohon dijelaskan kembali agar kami yang lupa menjadi ingat dan yang belum tahu menjadi tahu. Syukur. Naam. Lahan dalam azan adalah mendayu-dayukan suara azan sehingga ya melebihi daripada hal yang seharusnya dilakukan. Dan lahan dalam azan ini perkara dimakruhkan, dibenci para ulama walaupun terdengar indah, apalagi sampai ya merubah maknanya, walaupun tak bermakna terkadang ya mendayu-dayukan azan melebihi hal yang wajar, dibenci para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah benci ketika azan dikumandangkan dengan cara lahan. Ya, maka jangan terlampau didayu-dayukan. Ya, intonasi naik turun naik turun naik turun naik turun. Upayakan wajar-wajar saja, sekedarnya saja. Itulah mungkin yang lebih tepat dalam hal azan. Allahu tabaraka wa taala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.